Bagaimana pandangan Anda Pak terkait dengan rencana sertifikat sekolah mengemudi yang nantinya ini akan menjadi syarat kelulusan SIM, Pak Joko? Silakan. Ya, saya kira ini hal yang cukup baik ya. Namun tentunya sekolah seperti ini benar-benar menjadi syarat dan tidak sebagai prasyarat yang hanya dibuat-buat. Artinya kita harus serius membuat sekolah mengemudi ini. Karena di banyak negara memang sudah ada. Jadi sebelum mereka mengambil lisensi atau SIM itu, mereka sekolah dulu. Atau kursus katakanlah, kalau di SIM A itu ada yang kursus mobil gitu ya. Ini semua pengambilan mereka harus kursus dulu, dan itu harus lulus. Jadi di situ ya ada pendidikan berlalu lintas, teori dan sebagainya. Nah, itu diberikan, kemudian kalau dia sudah lulus, baru dia boleh ngambil SIM. Ya. Tapi ini tentunya nantinya lembaganya juga harus terpisah. Dan hal ini sebenarnya sudah umum tadi saya katakan di banyak negara. Apalagi mengingat angka kecelakaan kita itu tidak pernah menurun. Karena apapun kaitannya antara SIM ini juga berkait dengan kompetensi. Jadi harus diingat bahwa tidak semua orang punya SIM harusnya. Karena banyak kompetensi, seandainya tidak memiliki kompetensi itu jangan diberikan seperti sekarang ini. Dampaknya sekarang kalau kita lihat hanya pada saat Lebaran aja itu yang rendah ya kecelakaannya. Tapi setelah itu ya seperti ini ya, meningkat kembali seperti biasanya 1 jam yang meninggal 4 orang. Dan yang tertinggi itu pengguna sepeda motor. Data terakhir kami miliki memang yang paling banyak itu ya usia produktif antara 15 sampai 25 tahun, kemudian yang 15 sampai 25 tahun, kemudian pelajar mahasiswa yang korban yang terbanyak. Nah, kalau benar-benar pemerintah atau Komisi melakukan ini tentunya nanti lembaganya harus terpisah, jangan satu institusi. Dan lembaga pendidikan itu juga memang harus terakreditasi sesuai dengan permintaan dari Kapolri. Oleh sebab itu sekarang harus disiapkan lembaga itu, termasuk juga kurikulumnya seperti apa. Sehingga nanti akan tujuan kedepannya tadi kita bisa menurunkan angka kecelakaan. Baik, Pak Joko. Jadi sebetulnya untuk adanya nanti standarisasi yang lebih baik ini tujuannya juga untuk menekan angka kecelakaan ya Pak. Tapi kita lihat Pak di lapangan untuk saat ini sebetulnya masih bisa terjadi celah-celah begitu ya Pak. Apakah dengan nantinya dengan adanya tambahan lembaga gitu ya memberi sertifikat atau sertifikasi ini tentunya akan memberi celah juga. Apakah seperti apa nanti kemungkinannya pengawasannya untuk bagi para calon artinya calon pembuat SIM begitu untuk bisa mereka ini benar-benar orang yang memang layak untuk diberikan sertifikat, Pak Joko? Ya, ini harus ditanamkan pada masyarakat ya bahwa namanya SIM itu orang punya kompetensi. Jadi kalau dia tidak memiliki kompetensi ya tidak usah juga nggak jadi masalah. SIM itu bukan KTP. Kalau KTP kan wajib, tiap orang punya SIM, tidak wajib setiap orang. Karena ini juga kalau di jalan raya menyangkut nyawa orang lain. Nah, tampaknya sekarang. Tapi tidak sekadar sebenarnya kalau kita ingin ke depan lebih baik lagi, hanya sekolah mengemudi, tapi bagaimana ada pendidikan sejak usia dini ya yang diberikan kepada anak-anak. Mungkin sekarang kalau ada rencana aksi keselamatan itu sudah masukkan dalam muatan lokal lah. Kalau seandainya nasional membuat dari masing-masing daerah, ada muatan lokal diberikan sejak usia dini bagaimana disiplin atau berlalu lintas di jalan raya. Ini penting menanamkan perilaku untuk disiplin jalan raya. Nah, sekarang kita lihat aja kan, sudah punya SIM, tapi ternyata banyak pelanggaran yang dilakukan. Berarti kan selama ini ada hal yang memang dalam praktek pengambilan SIM itu ada yang kurang benar. Itu juga harus diluruskan, termasuk juga praktek yang di lapangan ini. Praktek mengemudi mengambil SIM itu juga sudah mulai dibenahi. Jadi mungkin tidak perlu lagi kalau ada angka 8 atau bentuk lainnya itu sebenarnya urgensinya juga tidak jelas gitu kan. Tapi benar-benar nanti ini banyak melibatkan, terutama yang melibatkan ahli psikolog lah. Ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa ini akan diberikan pada pengambilan SIM yang pertama, tapi tidak berlaku untuk selanjutnya. Ya, tapi kalau selanjutnya pun setiap 5 tahun tidak ada salahnya kalau ada ujian untuk psikolog. Ya, psikologi ini penting. Karena tadi bagaimana kita dapat menggunakan kegiatan sementara kompetensinya tidak dimiliki orang-orang yang memiliki SIM.
Di luar negeri itu mengambil SIM itu tidak mudah sebenarnya, tidak semudah di Indonesia, bahkan bisa berkali-kali. Jadi ibaratnya itu seperti orang ngambil ijazah itu, ya. Dan itu ditanam sejak usia dini.